Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya? Pagi, Pak. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Buat semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ingin kalian untuk mengaktifkan kameranya dulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan, siapa yang bersedia? Saya, Pak. Baik, Santi dipersilakan. Baik, untuk teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Santi karena telah memimpin doa pada hari ini. Bapak sekarang ingin mengecek kehadiran kalian. Yang pertama, Siti Susanti tadi ada ya. Mala Dewi, Hadir, Pak. Nurul Khaliso. Hadir, Pak. Baik, berarti semuanya sudah hadir ya. Alhamdulillah. Sebelum memasuki pembelajaran, inti pembelajaran, Bapak ingin bertanya, menurut kalian dalam penggunaan listrik, apakah perlu yang namanya menghemat listrik? Dan mengapa perlu adanya penghematan dalam menggunakan listrik? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya dalam penggunaan itu ada penghematan. Yang pertama, selain kita melakukan perbuatan baik gitu, Pak. Jadi tidak menimbulkan dampak negatif dan meminimalisir terjadinya kecelakaan di rumah. Menghemat listrik gitu. Biar bayarnya tuh nggak mahal, Pak, bayar listriknya. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Komala Dewi? Sudah cukup? Cukup, Pak. Ya, benar ya, dari Komala Dewi jawabannya perlu adanya penghematan listrik. Kenapa? Karena jika tidak menghemat listrik, selain dari tadi yang sudah jelaskan, penggunaan listrik yang berlebih akan mengakibatkan pembayaran listrik yang berlebih juga, dan itu merupakan pemborosan energi. Nah, selanjutnya Bapak ingin menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi tentang arus listrik dengan benar. Lalu, melalui proses diskusi, siswa diharapkan dapat menjelaskan rangkaian listrik dengan tepat, serta siswa dapat menentukan sumber energi listrik dengan benar. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, Bapak ingin menayangkan PowerPoint. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Bapak ingin bertanya, apakah kalian pernah melakukan pemborosan listrik saat di rumah? Pernah, Pak. Coba bisa disebutkan bentuk pemborosan listrik apa yang Nurul Khalisoh ketahui? Kalau saya sih, Pak, saya yang sering saya lakuin di rumah, kayak saya suka main handphone sambil menonton. Padahal TV-nya nggak saya tonton, tapi TV-nya masih dinyala. Terus kadang kalau habis ngecas HP gitu ya, padahal udah penuh, terus rasanya nggak dicabut gitu, Pak. Kalau saya seperti itu, Pak, yang suka dilakuin di rumah. Ya benar ya, yang dikatakan oleh Nurul Khalisoh, bahwasannya salah satu bentuk pemborosan listrik di rumah adalah ketika kita menggunakan perangkat elektronik yang digunakan pada waktu yang tidak semestinya. Contohnya seperti yang tadi dijelaskan, ketika kita sedang memainkan handphone, namun TV itu tetap menyala, di mana listrik itu tetap berjalan, dan itu merupakan pemborosan listrik, mengenai pemborosan energi listrik. Nah, Bapak ingin meminta salah satu dari kalian menjelaskan permasalahan yang ada pada gambar ataupun ilustrasi yang ada pada PowerPoint ini. Ada yang bersedia? Menjawab dari gambar ilustrasi yang ada di PPT yang Bapak tampilkan, menurut saya kebiasaan pemborosan energi listrik itu terlihat pada gambar radio. Nah, radio ini dia tetap nyala, tetapi si anak ini tetap memainkan handphonenya dan sibuk dengan handphonenya, tetapi seperti radio, TV, kemudian lampu dan juga keran itu nyala tanpa dia matikan terlebih dahulu gitu, Bapak. Benar ya jawaban Siti Susanti, tepat. Seperti yang tertera pada gambar tersebut, bisa dilihat bahwasannya ada seorang anak yang bermain handphone, tapi
di sekelilingnya perangkat elektroniknya itu menyala semua seperti kipas, juga TV, lampu-lampu, radio. Nah, itu merupakan penggunaan energi listrik yang tidak tepat waktu penggunaannya, atau dengan kata lain itu merupakan bentuk dari pemborosan energi listrik. Setelah tadi Siti Susanti telah menganalisis atau menjelaskan gambar yang ada pada PowerPoint ini, Bapak ingin meminta kalian untuk mengidentifikasi arus listrik dalam kehidupan sehari-hari. Apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya atau memberikan jawabannya? Ya. Itu ada dua. Ya, betul ya jawabannya. Nah, di sini untuk penjelasannya. Tadi seperti dijelaskan oleh Komala Dewi, benar dan tepat jawabannya. Di mana ada dua jenis arus listrik. Ada arus listrik searah atau DC, dan juga arus listrik bolak-balik. Nah, di mana arus listrik searah ini atau DC, direct current, adalah arus yang mengalir satu arah, di mana aliran elektron dari satu titik energi potensialnya tinggi ke titik lain yang ada di potensialnya yang lebih rendah. Sedangkan arus listrik bolak-balik itu merupakan arus listrik dan tegangan listrik yang besarnya berubah setiap terhadap waktu dan juga mengalir dalam dua arah, di mana arus listrik bolak-balik ini tidak bergerak dari kutub positif negatif, tetapi arusnya bolak-balik. Baik, untuk penjelasan selanjutnya itu mengenai rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik merupakan suatu kumpulan alat listrik yang saling dihubungkan atau dirangkai dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan yang memiliki fungsi dan kegunaan tertentu. Secara umum, ada dua jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian listrik yang digunakan di rumah biasanya menggunakan rangkaian paralel. Nah, berikut untuk jenis rangkaian listrik yang dimana pertama tadi rangkaian paralel dan juga rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang terdiri dari satu jalur untuk melewatkan arus, sedangkan untuk rangkaian paralel itu rangkaian listrik yang terdiri dari lebih dari satu jalur untuk melewatkan arus. Nah, di sini kan ada 3 jalur. Nah, ini merupakan bentuk dari rangkaian paralel. Selanjutnya itu materi, energi, dan daya listrik. Nah, energi listrik secara definisi berarti kemampuan untuk melakukan usaha. Energi listrik berarti kemampuan listrik untuk melakukan usaha atau kerja. Maka jika semakin besar energi listrik, maka akan semakin besar pula usaha atau kerja yang dapat dilakukannya. Nah, untuk daya listrik dapat diartikan sebagai banyaknya energi listrik yang dipakai setiap detik. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, ini untuk rumusnya, di mana P sama dengan W per T. P untuk daya listrik dalam watt, W untuk energi listrik dalam joule, dan T untuk waktu dalam detiknya. Nah, selanjutnya itu sumber energi listrik. Di sini Bapak menampilkan sumber energi listrik, yaitu dengan bentuk berbagai ilustrasi yang ada pada PPT tersebut. Untuk anak-anak, dari ilustrasi yang sudah ditampilkan, apakah ada yang ingin mendeskripsikannya atau menjelaskannya? Saya izin Facebook jawab, Pak. Baik, Komala. Jawab. Jadi berdasarkan gambar yang ada pada PPT tentang sumber energi listrik itu ada 4. Jadi yang pertama itu ada sumber energi listrik angin, matahari, gas dari bumi gitu, dan yang terakhir ada energi air, Pak. Terima kasih. Terima kasih jawaban dari Komala, tepat ya, sebenarnya benar. Nah, dari 4 gambar tersebut, ini merupakan bentuk sumber dari energi listrik, di mana sumber energi listrik itu dapat berasal dari angin dengan bantuan kincir angin sebagai pembangkit listriknya. Lalu berdasarkan gambar kedua, yaitu tenaga dari sel surya dengan panel suryanya, di mana energi panas diubah atau dikonversi menjadi energi listrik. Dan juga energi listrik itu bisa berasal dari arus air. Nah, nanti itu juga bisa dikonversi menjadi arus listrik dengan menggunakan benda yang ada pada gambar tersebut. Yang terakhir, yaitu arus listrik itu dihasilkan dari energi uap. Baik, untuk selanjutnya, Bapak ingin meminta anak-anak semuanya untuk berdiskusi secara kelompok mengenai teknologi ramah lingkungan. Nah, nanti setelah berdiskusi, Bapak ingin kalian dari hasil diskusi tersebut itu dikomunikasikan hasil diskusinya melalui poster. Dan nanti anak-anak membuat poster dengan pembahasan mengenai teknologi ramah lingkungan. Baik, Pak. Baik, menurut Bapak diskusi sudah cukup. Bapak ingin kelompok dari Komala Dewi untuk mempresentasikan poster yang telah dibuat berdasarkan kegiatan diskusi kelompok yang sudah dilaksanakan. Baik, Pak. Buat Nurul Khalisto minta tolong presenting. Baik.
Baik Pak, izin memaparkan hasil diskusi dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Nurul Khaliso dan Siti Susanti, berdasarkan hasil diskusi kelompok dan hasil studi literatur sumber yang relevan. Jadi sangat ada hubungannya teknologi ramah lingkungan dengan pemanfaatan listrik, salah satunya itu dalam bidang energi. Jadi kan seperti yang kita tahu, ada beberapa teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi yang dapat menghemat listrik. Salah satunya itu ada biofuel, biogas, gas surya, tenaga hidrogen, tenaga angin, tenaga air, dan sebagainya, di mana bidang contoh-contoh tersebut itu menggunakan sumber energi yang dapat diperbaharui. Terus dalam bidang transportasi, contohnya itu yaitu mobil listrik, bus surya, kendaraan hidrogen. Nah, di mana dengan menggunakan mobil listrik ini kita melakukan penghematan bahan bakar, karena bahan bakar kan dihasilkan dari fosil-fosil yang tidak dapat diperbaharui. Terus dalam bidang industri, contohnya itu ada biopulping, di mana untuk bahan bakar dalam penggunaannya menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu ada bidang lingkungan, contohnya itu ada biopori, bioremediasi, dan pemurnian air. Mungkin cukup sekian Pak presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Tadi sudah menyampaikan mengenai poster yang sudah dibuat berdasarkan hasil diskusinya. Sudah cukup tepat untuk memberikan pemahaman dan diskusi, atau sudah cukup menginterpretasikan. Nah, di mana dari materi mengenai teknologi ramah lingkungan, sini sudah jelaskan mengenai bidang energi, lalu juga bidang transportasi, bidang industri, serta bidang lingkungan, di mana dijelaskan dari bidang energi mengenai biofuel, biogas, sel surya, tenaga hidrogen, dan sebagainya, lalu juga bidang transportasi seperti mobil listrik, mobil dengan tenaga surya, dan juga kendaraan dengan tenaga hidrogen. Untuk bidang industri yaitu biopulping, serta bidang lingkungan yaitu biopori, bioremediasi, komposting, dan pemurnian air. Dari segi desain sudah menarik, penjelasan juga sudah cukup jelas. Yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 sudah cukup baik. Mungkin bisa ditambahkan bentuk-bentuk ilustrasi dari setiap bentuk teknologi ramah lingkungan. Baik, tadi anak-anak sudah presentasikan hasil dari poster yang sudah dibuat berdasarkan diskusinya. Sudah sangat merepresentasikan dari pemahaman anak-anak semuanya. Di sini Bapak ingin memberikan penjelasan mengenai kebermanfaatan pada materi hari ini, di mana dengan mempelajari materi hemat listrik ataupun energi listrik, harapannya anak-anak nanti pada kehidupan nyata ataupun nanti saat di rumah ataupun dimanapun, harapannya kalian dapat menggunakan listrik sebijak-bijaknya dan juga sesuai dengan waktu dan tempatnya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan juga animasi-animasi yang sudah ditayangkan oleh Bapak melalui PPT, gunakan perangkat listrik yang memang digunakan saat itu juga. Jangan saat kita menggunakan handphone, kita juga menyalakan televisi, menyalakan kipas, menyalakan lampu di siang hari. Padahal waktu itu tidak sesuai waktunya ataupun tidak berguna waktu itu. Nah, dengan itu kita dapat meminimalisir pemborosan energi listrik. Nanti harapannya anak-anak setelah pembelajaran pada hari ini dapat memahami manfaat dari pemanfaatan energi listrik dan tidak melakukan pemborosan energi listrik lagi. Nah, selanjutnya Bapak ingin memberikan LKPD yang akan Bapak kirimkan melalui WhatsApp group. Nah, nanti tugas LKPD ini harapannya anak-anak isi semuanya, dan tugas LKPD ini merupakan tugas yang sifatnya berkelanjutan dan nanti akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan minggu depan. Mungkin itu saja yang akan Bapak sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Itu saja untuk pembelajaran pada hari ini mengenai materi energi listrik. Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya mengenai partisipasi aktifnya selama pembelajaran hari ini berlangsung. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, sekian. Terima kasih Bapak ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.